masker ya, biar kedengaran suaranya. Selamat pagi anak-anak kelas 5 aku yang hebat. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan dan diberi kesehatan. Pada hari ini, Senin tanggal 7 Desember 2020, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mengaturkan tangan jali umat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Silakan berdiri semuanya. Ketua kelas silakan pimpin. Tangan jali umat. Om Swastiastu. Lanjut berdoa. Hari ini kita akan belajar tentang Cadu Sakti. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati tayangan PowerPoint yang ada di layar, anak-anak dapat menjelaskan pengertian Cadu Sakti. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian daripada Cadu Sakti. Baik, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Nah, kalau sudah, tetap semangat belajarnya. Jangan sudah sarapan semuanya pagi ini? Sudah. Tampaknya kusut-kusut sekali mukanya ini. Apakah tadi malam begadang? Tidak. Tidak? Oke, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Berdiri semuanya, berdiri. Biar semangat. Siswa kelasnya pimpin. Siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat! Mantap. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar Cadu Sakti. Silakan anak-anak amati tayangan di proyektor tentang Cadu Sakti. Nah, pertama anak-anak belajar tentang pengertian Cadu Sakti, yang kedua nanti bagian-bagian Cadu Sakti. Tujuan pembelajarannya ini ada lagi satu, dengan metode Max-Semet, siswa dapat menganalisis masing-masing bagian Cadu Sakti secara mandiri dengan bermain kartu paragraf acak. Nah, ini Cadu Sakti. Silakan dilihat. Apa itu Cadu Sakti? Cadu Sakti, apa Cadu Sakti? Coba dibaca. Baca yang keras. Nih di layar, di layar. Cadu Sakti, Cadu Sakti. Dan berarti Cadu Sakti itu sama dengan artinya dengan catur sakti. Nah, apa arti kata cadu atau catur? Cadu artinya empat. Kalau sakti artinya kemahakuasaan. Ya, di sana. Oke. Saya perbesar biar jelas. Itu dia. Sudah lebih jelas? Jadi Cadu Sakti berarti 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi Waso, yaitu bagian-bagiannya ada apa? 1. Apa bagian-bagiannya? Itu ada di papan di proyektor. Ada Prabu Sakti, lagi Ibu Sakti, lagi Nano Sakti, Trio Sakti. Ada 4 bagiannya, yaitu yang pertama apa? Prabu Sakti. Yang kedua Ibu Sakti. Yang ketiga Jonano Sakti. Yang keempat Trio Sakti. Nah, mantap. Tepuk tangan dulu. Nah, yang sekarang kita belajar dari bagian-bagian Cadu Sakti ini. Yang pertama yaitu apa nama bagian-bagiannya? Yang pertama Prabu Sakti. Apa artinya Prabu Sakti?
Sang Hyang Widi mempunyai sifat maha kuasa. Prabu Sakti. Prabu artinya raja atau raja. Kalau raja berarti sang Prabu, jadi raja. Jadi Tuhan di sini atau Ido Sang Hyang Widi adalah Prabu Sakti, raja dari segala raja. Tuhanlah yang merajai alam semesta ini. Tuhanlah yang menjadi raja di alam semesta ini. Semua yang ada di dunia ini, termasuk kalian, binatang, tumbuhan, dikuasai oleh Ido Sang Hyang Widi Waso. Bisa dimengerti? Ya. Nah, karena kehendak beliau lah, kalian ini juga ada. Kemahakuasaan Tuhan ini tidak ada yang mampu menandingi. Manusia tidak mampu menandinginya. Binatang tidak mampu, apalagi binatang, apalagi tumbuhan. Manusia pun tidak bisa menguasai. Yang paling berkuasa di dunia ini siapa? Siapa? Sang Hyang Widi. Ido Sang Hyang Widi Waso. Ini sifat-sifat Sang Hyang Widi Waso sebagai Prabu Sakti. Silakan dibaca. Oman, Mei, Riandari, baca nomor 1 apa? Raja dari segala raja. Raja dari segala raja. Yang kedua, Eko Narayana Nagwityo Stikascit. Yang artinya apa artinya? Sang Hyang Widi itu hanya satu, namun orang bijaksana menyebutkan banyak nama. Oke, nanti saya sebut nama siswanya ya. Yang ketiga, Sarwan Idam Kalu Brahman. Dia Septiani, silakan dibaca apa artinya Sarwan Idam Kalu Brahman. Segala yang ada keras. Segala yang ada di dunia diciptakan oleh Sang Hyang Widi Wasa. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, segala yang ada di dunia ini diciptakan oleh Ido Sang Hyang Widi Waso. Nomor 4, Wiyapi Wiyapako Nirwikara. Itu nomor 4. Sang Hyang Widi Waso berada di mana-mana dan tidak terpikirkan. Di Jawa dong. Itu Sang Hyang Widi Waso. Di mana-mana pun ada. Bagaimana caranya kamu merasakan di mana ada Sang Hyang Widi Waso? Di kolong meja ada. Di lemari ada Sang Hyang Widi Waso. Percaya apa tidak? Percaya. Bagaimana caranya kalian bisa percaya bahwa Sang Hyang Widi ada di mana-mana? Sang Hyang Widi ada di napasmu. Itu angin. Kamu bisa merasakan tapi tidak bisa melihat. Di Tuhan yang Maha Kuasa atau Sang Hyang Widi yang Maha Kuasa, itu berapa kali kamu bernapas sehari kamu tidak bisa hitung. Di sanalah Tuhan Maha hebatnya, Maha Kuasa. Betul apa tidak? Betul. Bisa menghitung detak jantung? Ya. Mengingat hal yang kemarin aja kamu sudah lupa. Apa kegiatanmu yang minggu lalu, yang 5 hari yang lalu kamu sudah lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa terhadap alam semesta ini. Ini sifat-sifatnya. Yang kelima, menguasai segala ciptaannya, memelihara semua yang ada di burloka, yang ada di buah loka dan suah loka. Ada 3 tingkatan alam ini, bur, buah, suah. Semuanya dikuasai oleh Tuhan. Lanjut pada bagian yang kedua, ada namanya Wibu Sakti. Wibu Sakti artinya baca Kemar, Nopianti baca. Apa artinya Wibu Sakti? Nopianti silakan baca. Wibu Sakti artinya Sifat maha ada. Sang Hyang Widi bersifat maha ada. Nah, nanti anak-anak kelas 5 jangan lemes ya. Tadi sudah dapur semangat kok masih lemas juga. Nanti disuruh baca yang keras, yang lancar, yang keras. Sudah kelas 5 masa nggak bisa baca kan malu. Jangan malu-malu. Semua ada di proyektor. Maksudnya adalah maha ada. Setiap apa yang ada di dunia ini dijiwai oleh Tuhan. Atau itu Sang Hyang Widi Waso. Sang Hyang Widi lah yang memberikan jiwa, yang disebut dengan Sang Hyang Sangkamparan, yaitu meresap pada semua benda. Di semua benda ada Sang Hyang Widi Waso.
terutama di benda yang hidup. Di manakah Sang Yang Widiwasa itu berada? Sebagai apa di dalam tubuhmu Sang Yang Widiwasa? Nah, maksudnya di sini Maha Ada, yaitu sebutannya Sang Yang Sangkan Param, meresap kepada segala benda yang ada. Semua yang ada di dunia ini dikuasai oleh ide Sang Yang Widiwasa. Nah, ini sifat-sifatnya. Sang Yang Sangkan Param, meresap pada semua benda. Di partikel-partikel kecil, bahkan lumut, semut, bakteri juga dikuasai oleh ide Sang Yang Widiwasa. Dijiwai, rohnya ada oleh ide Sang Yang Widiwasa. Di tubuhmu ada apa yang menghidupkan kamu, apa namanya? Saya sendiri. Paham? Jawab yang Asman, salah nggak apa? Sing mekutang, sing yang salah, sing ngelamo, sing paham? Oke, yang kedua, hano tan hano, artinya ada tapi tidak kelihatan. Seperti angin. Ada angin apa tidak? Ada. Dilihat apa tidak? Tidak. Tidak kan, tapi dirasa. Ada hana tan hana, yaitu seperti angin. Ada rasa manis. Kalau gula di tengah teh, bermaduk ang yo. Kamu lihat gulanya? Tidak. Hanya bisa kamu rasakan. Juga pada kopi, hanya rasa pahit saja, tapi kopinya nggak serbuk lagi, tidak ada. Yang ketiga kita belajar tentang Jenano Sakti, bagian yang ketiga Jenano. Jenano artinya? Jenano artinya? Pikiran. Jenano artinya pikiran. Di sini Tuhan Maha Tahu. Jenano Sakti ini. Tuhan Maha Tahu maksudnya kamu tidak bisa berbohong oleh Tuhan. Kalau kamu berbuat jelek, nanti hasilnya juga jelek. Kalau kamu berbuat baik, hasilnya juga baik. Makanya kamu harus selalu berbuat baik biar hasilnya baik. Contohnya, dia memulai jagung, hasilnya pasti jagung. Semungkin nyuh, semungkin padi. Itu maksudnya. Tidak bisa dibohongi. Tuhan Maha Tahu. Dimanapun kamu berbuat jahat, Tuhan pasti melihat. Itu kemahakuasaan Sang Yang Widiwasa itu menyebabkan umatnya selalu yakin dan berusaha melakukan sesuatu dengan jalan yang baik dan benar. Kalian kan selalu berusaha bagaimana caranya kalian dapat berjalan di jalan yang baik dan benar. Sifat Sang Yang Widi sebagai Jenano Sakti. Nomor 1, Rani baca yang keras. Nomor 1 apa? Durajana, mengetahui segalanya. Durajanano, bukan Durajana. Durajana, mengetahui segalanya. Segala sesuatu itu diketahui oleh Tuhan. Pikiran-pikiranmu dikuasai oleh Tuhan. Apa yang kamu pikirkan Tuhan sudah tahu. Marokal kan nyagur bertawang ke Tuhan. Itu Tuhan Maha Tahu. Tuhan tidak bisa dibohongi. Nomor 2, Dura Darsana, melihat segala sehingga beliau disebut betel tinggal atau berpenglihatan tembus. Di belakangmu biasanya kalau teman kamu ini nakal di belakangmu kan kamu berdiri gini, temanmu di belakangnya nyanden, kamu nggak melihat, tapi Tuhan melihat loh dimanapun kamu, karena beliau memiliki kekuatan betel ningalan betel di seluruh penjuru mampu dilihat oleh Tuhan. Seperti matahari beliaunya menyinari semuanya ini, meresap tanpa pandang bulu dia. Biar tai kalau berterang pasti disinari oleh matahari. Yang ketiga, Dura Srawana, memiliki pendengaran tembus, yaitu dimanapun umatnya berada beliau mampu mendengarkan ucapan-ucapannya. Apa orang kamu tuh biar bisik-bisik dalam hati kamu pasti didengar oleh Tuhan atau itu Sang Yang Widi. Contohnya, kamu disuruh sembahyang, tadi berdoa dalam hati. Sekarang terserah kamu mau berdoanya hasilnya baik, maka berdoanya harus baik. Mau hasilnya baik, berdoanya baik. Kalau mau hasilnya jelek, silakan berdoanya jelek-jelek. Berdoanya yang baik kan begini, ya Tuhan, berilah hambamu
kesehatan, supaya hambamu dapat belajar dengan baik. Kan begitu doanya. Misalnya, satu contohnya, Tuhan pasti akan memberikan kamu kesehatan, karena Tuhan Maha Pemurah. Nah, pertanyaannya, kenapa saya bisa sakit? Karena saya sering sudah berdoa supaya sehat. Kamu yang tidak bisa hidup sehat, kadang-kadang lupa makan, betul apa tidak? Betul. Oh, lupa minum, kadang main nih, kadang sepak bola, ini lupa dah minum biar sudah haus. Tapi tubuh kamu kan dipaksa nih untuk mengeluarkan, kamu jadinya dehidrasi, keringat-keringat kamu tuh keluar, kamu tanpa minum, jadinya kamu dehidrasi, kekurangan cairan, jadilah mencret, kadang-kadang panas, kadang-kadang pilek, dan lain sebagainya. Nah, makanya sayalah yang menjaga supaya Tuhan memberikan kesehatan. Yang bertuhan yang memberikan kesehatan, bak melapipis tetap akan sakit. Makanya kamulah kembali ke diri kamu sendiri untuk menjaga kesehatannya. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke nomor 4, ke Kriya Sakti, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya kepada anak-anak. Tidak. Hah? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Nah, kenapa kita sudah sering berdoa tetapi kita mengatakan diri kita miskin? Kan gitu? Nyen merasa tiwas jumah nih. Nah, saya tanya sekarang. Nyen jadi membekal 10.000. Kamu 10.000, ada 2 orang 10.000. Ada yang 5.000? Ada yang lebih dari 10.000? Ada nih saya membekal? Berarti saya jujur nih, saya jujur. Nah, kita berapa membekal? 4.000. Oh ya, kita? Oh, ada yang 2.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000. Apakah itu disebut dengan miskin? Disebut dengan kaya? Tidak. Tidak. Ukuran kaya dan miskin sekarang di pikiranmu. Yang cuma makan, bersarapan, babes 5 kali, bekalan 2 kali, ada 2 kali tabungin. Yang cuma sarapan, mimi lapis 2 kali, kangwang 2 kali membekal. Yang penting cuma bersarapan, karena. Sekarang kita ajak bermain untuk lebih memantapkan pemahaman anak-anak tentang bagian Cadu Sakti. Bapak ajak bermain. Masing-masing ketua kelompok 1 dulu, silakan ambil gininya kertasnya, 5 kertas, ambil dulu, nanti dibagikan. Ambil bebas, Aca ambilnya bebas, yang mana aja boleh, yang mana aja boleh. Lanjut, kelompok 2 Rani wakilkan, nanti dibagi di kelompoknya. Dikasih satu-satu temannya. Kelompok 2 jumlahnya 6 orang, ambil 6. Dibagi-bagi, silakan dibaca ininya, dapat kertasnya. Silakan kelompok 3, dia ambil 5 orang, ambil 5. Dua, saya yang ambil, saya jelaskan dulu. Silakan bagi. Sudah? Bapak kasih waktu anak-anak kelas 5 itu yang hebat. Bapak kasih waktu 3 menit untuk mencari jawabannya itu, di mana dia berada. Caranya begini. Ini anak-anak dapat sebuah kalimat secara acak. Secara acak. Nanti contoh ini yang Bapak dapatkan. Ini sisanya 2. Rasa manis ini tidaklah nampak, tetapi dapat dirasakan. Di mana dia berada? Rasa manis seperti gula. Di mana? Nah, setelah anak-anak dapat itu, sudah? Setelah dapat satu kalimat ini, nanti dicocokkan ke depan. Di depan ini ada Prabu Sakti, Wibu Sakti, Junano Sakti, Kriya Sakti. Bagian Cadu Sakti. Sang Yang Widiwasa berada di mana-mana dan tidak terpikirkan. Ini dimasuk ke mana dia? Saya dapat 2.
Yang satu, rasa manis ini tidaklah nampak, tetapi dapat dirasakan. Kata kunci permainannya. Nah ini, kata kunci untuk permainannya. Rasa manis seperti gula, teh, dia masuk ke mana ini? Jo. Oh, Jonano. Nanti anak-anak maju ke depan, plek di sini. Gitu, paham? Oke, saya kasih waktu 3 menit. Silakan berpikir. Pikirkan dulu kalimat yang anak-anak dapatkan. Nanti dia masuk di bagian mana dia? Udah? Udah semua? Cut dulu lah, cut dulu. Kasih dia waktu berpikir. Masing kelompok nanti saya berikan finish. Silakan ambil di sini supaya tidak ada bersentuhan. Karena kita harus menjaga jarak dan menjaga kesehatan. Kelompok 2 jumlahnya 6. Sekarang kelompok 3 jumlahnya 5. Silakan ambil satu-satu. Silakan ambil satu-satu finishnya. Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sudah? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah? Jawab yang keras. Jangan sudah gitu nggak kedengaran nanti kalau saya rekam. Jawab yang keras. Sudah? Oke. Sekarang kelompok berapa berani yang pertama? Oke, adik kamu silakan bawa pinasnya. Apa dapat baca dulu di depan? Baca dulu apa dapat? Sekarang menghadap teman. Segala yang ada diciptakan oleh Sang Yang Widiwasa. Nah, itu sifatnya masuk ke mana dia? Satu, segala yang ada di dunia diciptakan oleh Hidup Sang Yang Widiwasa. Cek sangat kan cek lejuk. Betul apa tidak? Betul? Betul. Lanjut. Sekarang. Oke, Rani kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 dulu baca di depan dulu. Setiap benda yang ada di bumi ini dijiwai oleh Sang Yang Widi. Ya, masuk ke mana dia? Ibu Sakti. Ibu Sakti. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar. Tepuk tangan dulu, bagi yang benar. Oke, lanjut. Kelompok 1, wakilnya 1 silakan. Siapa berani? Baca dulu. Menguasai burloka, burloka dan swaloka. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bur, buah, swa. Burloka. Burloka, buah loka dan swaloka. Masuk ke mana dia? Prabu Sakti. Ya, silakan tempel di Prabu Sakti. Oke, cut lah. Semuanya sudah menempel di papan ya. Ada sifat-sifat Prabu Sakti, Wibu Sakti, Jenana Sakti, dan Kriya Sakti. Nanti masing-masing sekretaris di kelompoknya nanti tulis, dan semua anak-anak membantu nanti untuk menulis bagian-bagian itu, sifat-sifat dari bagian-bagian Prabu Sakti. Oke? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Dapat disimpulkan bahwa apa artinya Cadu Sakti? Catur. Cadu sama artinya dengan catur. Artinya apa? Artinya 4. Apa aja bagian-bagian Cadu Sakti? 1, Prabu Sakti. Prabu Sakti. 2, Wibu Sakti. 3, Jenana Sakti. 4, Kriya Sakti. terakhir tidak ada karena jumlahnya 4. 4. 1 Wibu 2 1 Prabu, 2 Wibu, 3 Jenano, 4 Kriya Sakti. Nah, untuk kita sujud syukur kepada Hidup Sang Yang Widiwasa bahwa kita diciptakan oleh Hidup Sang Yang Widiwasa. Segala yang ada di dunia ini disediakan oleh Hidup Sang Yang Widiwasa. Kita harus selalu sujud bakti kepada Hidup Sang Yang Widiwasa segala yang ada di dunia, karena beliau telah menciptakan alam semesta. Kalian dapat bercanda dengan teman-teman, bermain, dapat hidup
dapat belajar, membantu orang tua, membantu orang lain karena berkat jasanya Ido Sang Hyang Widi Waso. Berkat kemahakuasaan Ido Sang Hyang Widi Waso. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, apa artinya Janana Sakti? Apa artinya Janana Sakti? Ayo, siapa bisa jawab? Ya, apa artinya? Sang Hyang Widi Waso bersifat maha tahu. Ya, maha tahu. Jangan baca buku ya. Harus sekarang kesimpulannya harus sudah di otak ini. Kalau Prabu Sakti apa artinya? Maha kuasa. Yang kedua, Wibu Sakti apa artinya? Maha ada. Maha kuasa, maha ada, maha tahu, maha karya. Itu bagian-bagian dari sakti. Bisa? Bisa? Oke. Nanti anak-anak Bapak kasih tugas yang pertama. Nanti Bapak kasih LKPD-nya, nanti kerjakan di rumah. Ini Bapak kasih satu-satu soalnya, nanti silakan jauhkanlah, jauh. Ini nak simpul aja. Ini Bapak kasih satu-satu soalnya, nanti silakan kerjakan di rumah. Tugas kedua, anak-anak saya suruh untuk menggambar pemandangan sebagai mahakuasaan yang dikatakan. Yang kedua, anak-anak Bapak suruh menggambar pemandangan sebagai kemahakuasaan Tuhan. Silakan nanti menggambar pemandangan misalnya gunung, lautan, biota laut boleh. Nanti diwarnai, ya, biar hasilnya menarik untuk mengetahui kemahakuasaan Tuhan. Demikian. Bisa dipahami tugas 2? Bisa? Disuruh apa tugas 2? Menggambar pemandangan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Nanti minggu depan kita akan lanjut belajar tentang Cadu Sakti, yaitu memahami kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Itu minggu depan, silakan dibaca-baca di rumah sebelum nanti belajar. Anak-anak sudah tahu sedikit-sedikit tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Bisa dipahami? Jangan lupa belajar di rumah, kerjakan tugasnya, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, selalu setiap keluar pakai masker, jaga jarak, social distancing, dan selalu berdekatan, ingat makan dan istirahat. Demikian pelajaran kita hari ini. Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Silakan berdiri semua. Paramo Santi. Om Santi 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 Om.